Is Kotek. Baik, Ustazah ulang lagi. Ista'iddu. Baik, majelis kita akan segera kita mulai. Ustazah ingatkan untuk tetap menjaga adabnya selama majelis ini berlangsung. Ketika Ustazah sedang berbicara, maka anak-anak Ustazah silakan untuk menyimak. Jika ada yang ingin disampaikan, maka harus mengangkat tangan terlebih dahulu pembicaraan Ustazah. Suara Ustazah jelas? Udah. Baik, alhamdulillah. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu ini. Ada anak-anak ustazah dari Kutab Awal 2 dan juga anak-anak ustazah dari Kutab Awal 1. Alhamdulillah, Allah telah mudahkan kita untuk hadir pada pagi hari ini. Allah telah berikan sehat kepada kita, sehat tubuh kita, alhamdulillah, sehat pikiran kita. Nah, semuanya itu karena Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk hadir dalam majelis ini. Allah mengizinkan kita untuk akan menyimak kisah pada pagi hari ini. Kemudian Allah juga telah memberikan kita nikmat lainnya seperti tadi anak-anak ustazah sudah sarapan, Masya Allah, sudah mendapatkan sarapan yang sesuai keinginannya mungkin yang sudah disiapkan oleh ayah bunda di rumah. Nah, semoga tadi anak-anak ustazah ketika sarapan tidak ada makanannya yang terbuang atau mubazir ya. Ketika anak-anak ustazah sudah mengambil sarapan, maka sarapannya, makanan yang sudah diambil itu harus dihabiskan. Jangan sampai mubazir. Jika tadi masih ada sarapannya atau makanannya yang masih bersisa atau masih ada, maka nanti boleh dimakan lagi. Jangan sampai terbuang. Kemudian mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Baik anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, hari ini kita mempunyai kegiatan spesial yaitu namanya guest speaker. Jadi kita mengundang seorang ustazah hari ini yang akan menyampaikan kisah di hadapan anak-anak ustazah semuanya. Baik, kita akan mulai majelis kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Quran dibacakan oleh teman kita Ananda Zahra. Kepada Ananda Zahra, Ustazah persilakan. Aktifkan mic-nya Zahra. Kita akan kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Dimulai Zahra. Apa Ustazah? Silakan dimulai membaca surah Al-Asr-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair Ananda Zahra yang sudah membacakan Quran Surah Al-Asr. Anak-anak ustazah yang lain, ustazah yakin juga sudah hafal surat Al-Asr ya, yang memiliki arti atau kandungannya itu tentang waktu. Seperti yang akan kita simak pada pagi hari ini juga kisahnya berkaitan dengan waktu sesuai dengan tema yang kita bahas pada term 1 ini. Baik anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, selanjutnya ustazah akan memperkenalkan ustazah yang akan mengisi kisah pada pagi hari ini. Beliau bernama, ustazah kasih tahu nama pendeknya aja dulu ya. Beliau bernama Ustazah Wulan. Nah, Ustazah Wulan ini adalah seorang penulis buku anak-anak ustazah. Jadi menulis artikel, menulis buku ya, Masya Allah. Karya yang luar biasa. Semoga nanti anak-anak ustazah bisa terinspirasi nih dari Ustazah Wulan bisa menulis buku. Jadi Ustazah Wulan mungkin sudah memiliki beberapa buku gitu, Masya Allah. Nah, kemudian Ustazah Wulan tinggal di perumahan Gria Radisha Blok B26 Jalan Teropong Pekanbaru. Nah, anak-anak ustazah kira-kira ada nggak ya yang tinggalnya di Jalan Teropong? Berarti deketan rumahnya dengan Ustazah Wulan. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah itu tadi tentang Ustazah Wulan sedikit. Kemudian nanti setelah anak-anak ustazah menyimak kisah dari Ustazah Wulan, anak-anak ustazah mempunyai tugas. Apa itu tugasnya? Nah, dengan bantuan ayah bunda di rumah, anak-anak ustazah silakan membuat video singkat yang berdurasi 50 detik atau maksimal 1 menit ya, yang berisi rekaman tentang hal yang paling berkesan dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Wulan tadi. Ustazah Wulan nantinya gitu. Nah, kemudian videonya tersebut diposting di Instagram masing-masing orang tuanya ya, dengan ketentuan yang pertama, tag akun IG Bintang Cendekia, kemudian mention akun IG Bintang Cendekia, dan kemudian sertakan nama kelas, kemudian hashtag menyimak kisah, dan hashtagnya Kutab Bintang Cendekia. Nah, nanti bagi anak-anak ustazah yang posting video sesuai dengan ketentuan tersebut, insya Allah akan ada gift atau hadiah ya, yang akan didapatkan. Jadi anak-anak ustazah supaya bisa menyampaikan videonya dengan baik, maka harus menyimak kisahnya dengan baik. Ya, baik anak-anak ustazah yang dirahmati Allah. Ustazah ingatkan sekali lagi, ketika nanti selama menyimak kisah, silakan menjaga adab-adabnya, duduk rapi dan tenang, berarti tidak meninggalkan videonya ya, atau tidak meninggalkan tempatnya sampai majelis ini selesai. Kemudian menyimak dengan baik. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti akan diberikan waktu setelah Ustazah Wulan selesai menyampaikan kisah. Jadi nanti ketika Ustazah Wulan sudah selesai berkisah, Ustazah akan memberikan waktu kepada anak-anak Ustazah untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan ataupun bertanya. Baik, fahim Tom? Iya, Masya Allah. Sebelum kita menyambut Ustazah Wulan duduk di sini, Ustazah mau mendengarkan takbirnya terlebih dahulu. Kita bertakbir dengan suara yang keras ya, dengan bersemangat. Untuk menunjukkan bahwa anak-anak ustazah berarti sudah siap mendengarkan kisah pada pagi hari ini. Ya. Aktifkan dulu mikrofonnya yang belum aktif. Itu sekarang sedang off ya. Ya, silakan diaktifkan dulu mic-nya. Sudah ustazah. Ya, masih ada
belum Ustazah. Ya benar, Abdurrahman dan Abi masih off. Oke, sudah semuanya ya. Kalau kita bertakbir, maka tangan kanannya boleh diangkat bersemangat ya. Nanti suruh nulis. Jadi bantu. Allahu Akbar. Lagi takbir. Sekali lagi yang terakhir lebih semangat. Takbir. Luar biasa. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, kita sambut Ustazah Wulan yang akan menyampaikan kisahnya kepada kita semua. Kepada Ustazah Wulan, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus kalian tanyakan apa kabarnya, boleh dijawab dengan gerakan yang semangat. Ustazah contohkan ya. Ya, ketika Ustazah Wulan tanyakan apa kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini, maka jawabannya harus semangat ya dengan menjawab, tangannya digerakkan. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu tersenyum. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Oh bisa, oke. Di mute ya, oke. Ya, oke. Ya, coba sekali lagi ya. Sudah unmute semuanya? Oke, bismillah. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir bertatap muka melalui layar handphonenya masing-masing dalam keadaan sehat. Sehat semua ya anak-anak ustazah ya. Sehat dan bahagia insya Allah. Siapa yang hari ini sehat dan bahagia? Boleh angkat kedua jempolnya? Oke, Masya Allah. Hari ini sehat dan bahagia, boleh berikan senyum terbaiknya? Senyumnya mana? Oke, Masya Allah. Oh, ada yang belum senyum. Coba mana senyumnya? Oh, manis sekali ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Salawat keliling dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah cintai pada pagi hari ini, kali ini kita akan berkisah tentang apa? Tentang waktu ya. Waktu. Siapa? Iya, hebat. Siapa yang sudah tidak sabar lagi untuk coba angkat kedua jempolnya. Saya Amira. Ya, oke. Siapa yang semangat untuk mendengarkan kisahnya? Boleh kepalkan tangannya? Iya. Oke, alhamdulillah baik. Semuanya insya Allah semangat. Insya Allah tidak sabar lagi. Ya, bismillah. Hari ini anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, kita akan membahas tentang
Insya Allah ya, ustazahnya di sekolah sudah mengajarkan kepada anak-anak semuanya terkait tentang waktu. Nah, Ustazah Wulan di sini ingin bertanya, siapakah yang menciptakan waktu? Ada yang tahu? Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan waktu bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, ya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 73 bahwa ya Allah lah menciptakan waktu siang dan malam. Menjadikan malam hari itu untuk manusia beristirahat, dan Allah jadikan siang harinya untuk manusia mencari sebagian karunia Allah, agar manusia itu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Quran surah Al-Qasas ayat 73. Ingat ya, dalam Quran surah Al-Qasas ayat 73. Jadi Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan waktu. Ada waktu apa tadi yang Allah sebutkan? Ada waktu malam dan siang, ya, ada waktu malam dan siang. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 73. Nah, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah ciptakan waktu di muka bumi ini pasti memiliki tujuan. Ya, Allah inginkan ada kebaikan demi kebaikan yang kita yang manusia dapatkan dalam penciptaan waktu tersebut. Banyak sekali keutamaan waktu ya yang Allah beritahukan kepada kita. Tadi di awal acara teman kita sudah membacakan kepada kita semua Quran surah Al-Asr yang berbicara tentang waktu. Ya, nah di sana kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya ketika manusia tidak memanfaatkan waktu sesuai yang Allah perintahkan, maka dia akan menjadi manusia yang rugi. Ya, manusia yang rugi. Nah, seperti itu. Ya, ini ustazah yang dirahmati Allah. Waktu yang diberikan untuk kita ada keutamaan yang Allah berikan. Ya, apakah itu di siang hari, apakah itu di pagi hari? Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Kita ingin sampaikan yang pertama, keutamaan waktu di pagi hari. Ya, waktu di pagi hari. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan keistimewaan pada waktu di pagi hari ya. Apakah itu pada saat fajar ya, subuh ya, sebelum subuh atau setelah subuh ya, yaitu waktu duha. Nah, pada saat sebelum fajar atau sebelum subuh ya, anak-anak ustazah pasti tahu ada syariat ya atau sunnah yang Rasulullah SAW contohkan untuk kita semua sebelum melaksanakan sholat wajib subuh 2 rakaat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperoleh pahala yang itu jauh lebih baik dari bumi dan seisinya. Ya, apakah itu kesempatannya? Kesempatannya ada di waktu sebelum sholat subuh, anak-anak ustazah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum waktu subuh ini diberikan ganjaran atau diberikan hadiah ya, tadi gift gitu ya, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Berupa kebaikan, berupa pahala yang jauh lebih baik dari bumi dan seisinya. Ya, jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang dia menegakkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya. Masya Allah, ini waktu yang sangat luar biasa, ya. Jadi kata Allah, orang yang paling kaya itu adalah orang yang dia ya melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh.
Masya Allah. Coba Ustazah ingin bertanya, tadi pagi siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat? Boleh angkat 2 jempolnya? Ya, ini namanya ada Gozi. Masya Allah Gozi. Kemudian siapa lagi Ustazah sudah nggak nampak? Masya Allah, iya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustazah yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuhnya, maka ini telah mendapatkan ya kata Allah kebaikan ya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi orang yang kaya raya ya, Masya Allah. Jadi orang yang kaya itu yang dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah. Dan Masya Allah Ustazah lihat di sini banyak ternyata yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi waktu sebelum subuhnya dimanfaatkan dengan baik ya, dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan dan juga yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, the best ya, terbaik insya Allah. Nah, kemudian anak-anak Ustazah yang dirahmati Allah, ya, setelah kita melaksanakan sholat wajib subuh 2 rakaat, nah ada waktu setelah subuh, ya. Nah, jadi kita disunahkan, ya, atau Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk ya melakukan yang namanya zikir, ya. Ada yang namanya zikir pagi, ada yang namanya zikir petang, gitu ya. Nah, ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita lihat ya perintah untuk kemudian zikir pagi dan zikir petang ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk ya mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Ya, Masya Allah. Dan ya anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah, pada waktu pagi apalagi gitu ya, ini waktu yang istimewa di mana Nabi khusus ya mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi hari. Nah, itu makanya ya kita sebagai generasi Islam, sebagai generasi Muslim, pastikan tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Nah ya, jadi setelah sholat subuh dilanjutkan dengan apa? Dengan zikir pagi dan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Masya Allah, karena pada waktu pagi hari Rasulullah mendoakan keberkahan untuk kita semua. Ya, jadi kita setelah sholat subuh ya tidak tidur lagi, tapi melakukan apa nak? Melakukan apa tadi? Zikir pagi. Melakukan zikir sama tilawah Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita mengharapkan keberkahan ya yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, selain membaca tilawah Al-Quran dan juga selain berzikir kepada Allah pada waktu pagi, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya memberikan kabar keistimewaan di waktu pagi hari ketika kita melakukan yang namanya sedekah. Ya, jadi ada namanya sedekah subuh. Ya, Masya Allah. Ketika pagi hari itu 2 malaikat ya datang dan melihat kita, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah berkah serta rizki yang cukup kepada hambamu yang mengeluarkan hartanya di pagi ini. Malaikat langsung mendoakan ya manusia yang dia bangun di pagi hari, kemudian dia bersedekah pada pagi harinya. Masya Allah ya, luar biasa sekali, banyak sekali keutamaan dan berkah-berkah pada waktu pagi. Ya, tadi ada sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat, yang fadilahnya itu ya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Kemudian ada zikir pagi, ada kemudian tilawah Quran, ada kemudian sedekah pada pagi hari atau subuh hari. Semuanya itu berkenaan dengan waktu anak-anak Ustazah. Ya, barokah berlimpah berkahnya dilakukan di pagi hari. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, coba Ustazah ulang tanya, siapa di antara anak-anak Ustazah yang sudah sedekah pada pagi hari ini? Mungkin ada kaleng sedekahnya di rumah.
setiap pagi menyisihkan uang jajannya untuk sedekah subuh? Ada? Ada yang setiap pagi mengisi kaleng? Oh, ada. Siapa itu, Ustazah Wati? Amira. Oh, Masya Allah, Amira, tabarakallah, luar biasa ya. Ini bisa dicontoh dengan teman-teman yang lainnya. Ya, kita menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk rutin sedekah setiap pagi. Ini adalah ya keutamaan-keutamaan waktu pagi anak-anak Ustazah ya. Jadi ada berapa tadi keutamaan yang Ustazah sebutkan tadi ya? Ada sholat 2 rakaat sebelum Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Zikir pagi. Zikir pagi. Sedekah subuh. Subuh, Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita memanfaatkan waktu pagi ya untuk hal-hal yang baik, apalagi ini adalah sunnah yang diperintahkan kepada kita ya, maka Masya Allah, Allah akan limpahkan banyak kebaikan demi kebaikan, banyak pahala untuk kita, dan insya Allah pahala tadi bisa menjadi bekal bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Siapa di sini yang mau masuk ke dalam surganya Allah? Boleh angkat tangannya? Semua mau masuk surganya Allah. Siapa yang mau masuk surganya Allah bersama dengan kedua orang tuanya? Boleh angkat kedua tangannya? Oke, Masya Allah, bahagia sekali Umi dan Abinya ya. Anak-anaknya soleh dan soleha, ingin masuk surga bersama kedua orang tuanya dan juga yang adik dan kakaknya insya Allah. Nah maka ketika kita inginkan surganya Allah, kita harus banyak-banyak melakukan amal soleh, utamanya memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapat banyak pahala, dan pahala itu bisa kita jadikan bekal untuk menuju surganya Allah bersama dengan orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini ada peringatan-peringatan ya. Selain waktu-waktu yang Allah berikan itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, tetapi ternyata ya ada peringatan-peringatan ya di dalam syariat Islam terkait waktu. Kenapa? Karena ternyata manusia itu sering kali lalai terhadap waktu ya. Jadi Hasan Al-Basri ya pernah berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu seringkali alpa, ya seringkali lalai, seringkali lupa terhadap 2 hal, yaitu tentang kesehatan yang pertama, yang kedua adalah tentang waktu. Nah, jadi merasa bahwa aku sehat kok gitu ya, jadinya mau ngapain aja terserah. Oh, waktu aku masih lapang kok, waktunya masih banyak, masih jam 8, masih jam 9 ya. Jadi asik tidur-tiduran aja atau main HP aja gitu ya, atau sibuk main-main aja. Sehingga apa? Sehingga dia lalai terhadap waktunya. Waktunya terus berlalu, waktu duhanya udah habis gitu ya. Nah, pas bangun tidur misalnya pagi-pagi, masih 4:30, masih lama azannya gitu ya. Udah azan, sebentar lagi. Bangun-bangun udah jam 6. Ketinggalanlah sholat 2 rakaat sebelum subuhnya. Maka hilanglah kesempatan untuk kemudian mendapatkan pahala yang lebih baik dari bumi dan seisinya. Nah ini, manusia sering kali lalai terhadap waktunya. Ya, maka kita sebagai generasi Islam, sebagai generasi Muslim harus sangat-sangat ya hati-hati, harus sangat-sangat waspada dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bersegera dalam beramal soleh, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena syaitan itu nauzubillah, dia sangat pandai sekali ya menggelincirkan manusia. Dia sangat pandai sekali menggoda manusia. Ya, ketika uminya memanggil, "Nak, sudah sholat duha, Nak. Bentar nih, bentar lagi." Ya, mainan gitu ya. Nah, udah sholat duha, Nak. Iya, Mi, nanggung Mi, sebentar lagi. Masih main lagi ya, main HP dan main lain sebagainya gitu ya. Nah, tahu-tahu sudah jam 12, sudah mau zuhur. Nah, sudah sholat duha. Iya, Mi, lupa, Mi. Nah, terlewatkan ya waktu sholat duhanya.
Nah, ini hati-hati anak-anak ustazah, ya, ingat bahwa setiap waktu yang sudah berlalu, dia tidak akan bisa kita ulangi lagi. Kalau hari ini kita tertinggal, ya, sholat duhanya, maka tidak akan bisa kita ulang lagi untuk hari ini, sudah lewat. Ya, sudah lewat. Artinya kita kehilangan pahala sholat duha. Nah, ketika kita kehilangan hari ini tidak melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka hilanglah kesempatan kita pada hari ini, tidak bisa diulang lagi. Nah, siapa di sini yang mau jadi orang yang rugi? Mau jadi orang yang rugi, nak? Yang tidak mau boleh jempolnya ke bawah. Hebat. Nah, siapa di sini yang mau menjadi orang-orang yang beruntung? Boleh angkat jempolnya. Iya, hebat, Masya Allah. Kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kita jangan melalaikan waktu, ya. Jadi ingat-ingat, kita manusia sering lalai dari hal pertama kesehatan, yang kedua adalah waktu. Jadi ketika sudah masuk waktu-waktu yang Allah perintahkan untuk beribadah, maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda, ya. Sholat duhanya, kemudian sholat wajibnya apalagi, ya, ketika mendengar azan segera, ya, melakukan sholat. Siapa di sini yang ketika mendengar azan langsung bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat? Boleh angkat tangannya? Wih, Masya Allah, tabarakallah. Ya, banyak sekali yang waktu sholatnya itu dengan waktu yang tepat. Ketika azan langsung berwudhu dan melaksanakan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagi teman-teman, bagi anak-anak ustazah yang belum on time, belum tepat waktu sholatnya, maka insya Allah setelah ini akan bergegas, ya, ketika mendengarkan azan langsung melaksanakan sholat. Siap? Nah, yang siap boleh kepalkan tangannya. Oke, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Allahu Akbar. Ya? Baik, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ustazah ingin memberikan kisah yang luar biasa kepada anak-anak ustazah tentang dia kesal karena lalai terhadap waktu. Nabi siapakah dia? Ada yang tahu kisahnya? Ada yang mau tahu? Siapa yang mau tahu dibacakan kisahnya? Boleh angkat kedua jempolnya. Nabi Daud. Allah, ya. Masya Allah, ya. Nah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, ustazah akan berkisah sebuah kisah tentang seorang nabi yang, ya, menyesal sekali, ya, karena telah melalaikan waktu sebab, ya, Sholat. dunia, ya, sebab urusan dunia. Jadi sampai-sampai, ya, salah satu nabi kita ini kemudian, ya, melalaikan waktu sholat asarnya. Nah, kenapa bisa melalaikan sholat asarnya? Dan siapakah nabi tersebut? Ya, nah, jadi dikisahkan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman kita tahu, ya, beliau adalah seorang nabi yang soleh, yang diberikan karunia oleh Allah yang sangat besar. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini tengah mengamati, ya, kuda-kuda kesayangannya. Ya, jadi beliau melihat-lihat kudanya, membelai-belai kudanya, beliau amati kuda-kudanya, ya, sampai tidak terasa waktu asar telah terlewatkan. Ya, dan, ya, anak-anak ustazah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman sangat menyesal sekali karena telah melalaikan sholat asarnya sebab, ya, mengamati atau mengurusi kuda-kuda kesayangannya. Dan anak-anak ustazah tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Sulaiman, nak? Ya, Masya Allah. Begitu menyesalnya Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah
dan kemudian mengharapkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman ya menyembelih 900 ekor kuda kesayangannya. Gara-gara kudanya menjadikan Nabi Sulaiman lalai ya dan tertinggal sholat asarnya. Berapa ekor kuda yang disembelih? 900 ekor. 900. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak Ustazah. Banyak sekali ya. 1 ekor kuda saja itu ya kalau kudanya yang gagah, yang kudanya keren, yang bagus itu harganya bisa ratusan juta loh. Ya, bisa ratusan juta. Ini ada 900 ekor kuda ya yang kemudian disembelih oleh Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman sangat menyesal ya gara-gara kudanya tadi sholatnya jadi tertinggal. Nah, apa sih kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ya Nabi Sulaiman ini? Nah, anak-anak ustazah, coba perhatikan. Apa yang sering membuat kita lalai dalam memanfaatkan waktu, terutama dalam ya menunaikan ibadah sholat. Apa itu? Ya, mungkin ada yang terlena atau keasyikan ya ketika nonton televisi. Ya, atau ada yang keasyikan ya ketika dia bermain handphone barangkali. Ya, atau ada yang keasyikan ketika dia ya bersenda gurau dengan teman-temannya. Atau ada yang keasyikan tidur ya sehingga dia melupakan atau meninggalkan ya kewajiban-kewajibannya atau ibadah-ibadahnya kepada Allah. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil kalau tadi Nabi Sulaiman menyembelih 900 ekor kudanya karena kuda-kudanya membuatnya lalai untuk melaksanakan perintah Allah, maka kita ya sama harus menyembelih ya. Nah, menyembelih apa-apa yang membuat kita lalai. Nah, menyembelih di sini maksudnya bukan ya, misalnya main handphone membuat lalai, saya sembelih aja, dipotong pakai gergaji. Enggak begitu ya. Ya, maksudnya di sini adalah kita mengambil pelajarannya. Artinya apa? Ketika handphone ini kemudian membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita kemudian meninggalkan ya, maka HP ini harus kita tinggalkan. Ya, jangan dipegang gitu ya. Nah, jadi Tidak boleh disembelih. iya. Ya, Karena ada listrik. Boleh disembelih, dipotong pakai gergaji, terutama itu Karena disembelih kesetrum. ya, betul ya. Iya, jadi ya. Ya, ya, Ustazah lanjutkan dulu ya. Nah, jadi apa yang membuat kita lalai tadi segera kita tinggalkan. Itu maksudnya ya. Kalau Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kudanya, kalau kita meninggalkan semua yang melalaikan kita terhadap waktu. Jadi jangan terlena dengan handphonenya, jangan terlena dengan televisinya, jangan terlena dengan kasur empuknya gitu ya, dengan selimut tebalnya gitu ya. Nah, ketika ini semua melalaikan kita, kita harus segera beristighfar kepada Allah ya dan meminta pertolongan dari Allah, meminta perlindungan dari Allah untuk ya bisa meninggalkan apa-apa yang melalaikan kita. Ya, kuncinya adalah segera ketika mendapat panggilan dari Allah. Dalam hal sholat, dalam hal apapun itu. Jangan sia-siakan waktu. Sedangkan Nabi saja ya menyesal ya dan dia sangat sedih ketika waktunya terbuka tanpa beribadah kepada Allah. Padahal Nabi ya, Nabi yang itu Masya Allah dicintai oleh Allah, yang dijamin surga oleh Allah. Nah, maka kita sebagai manusia biasa belum mendapat jaminan surga, maka sudah selayaknya harus ya lebih ketat lagi, harus lebih disiplin lagi dalam hal perkara waktu. Jadi jangan kemudian menyia-nyiakan waktu. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, selain untuk
tadi ya yang Ustazah sebutkan untuk kemudian disiplin dalam sholatnya, menambahnya dengan amalan-amalan sunnah ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian juga zikir pagi. Nah, ada juga zikir petang anak-anak Ustazah ya. Jadi itu Allah yang perintahkan bahwa kita diminta oleh Allah untuk berzikir, mengingat Allah ya, menyebut nama Allah itu pada waktu pagi dan petang. Agar apa? Agar kita senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita hidup dan mati itu semata-mata karena kasih sayangnya Allah. Ya, ketika malam hari Allah katakan tadi dalam surah Al-Qasas ayat 73, gunakan ya kata Allah, ini Allah ciptakan malam dan siang untuk karunia untuk manusia. Pada malam hari bisa digunakan untuk istirahat, pada siang hari mencari sebagian karunia Allah. Ya, maka ketika kita istirahat, tidur di malam hari, Allah yang menggenggam nyawa kita. Ya, nyawa kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi harinya, jika Allah berkehendak, maka Allah akan melepaskan kembali nyawa kita sehingga kita bisa terbangun pada pagi harinya. Maka wajar ketika kita kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Zikir pagi. Begitupun pada sore hari menjelang malam, Allah jaga kita sepanjang hari dari bangun tidur sampai petang mau tidur lagi. Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya. Ya, Allah lindungi kita, Allah cukupkan rezeki kita. Ya, Allah masih berikan kepada kita kedua orang tua yang menyayangi kita, adik kakak kita yang juga sayang kepada kita. Semua itu adalah nikmat Allah. Ya, maka wajar ketika Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah pada waktu petang, ya, pada waktu sore harinya. Nah, coba Ustazah tanyakan, siapa di sini yang sudah rutin melakukan zikir pagi dan zikir petangnya? Boleh angkat tangannya? Oh, Masya Allah, zikir pagi dan siapa ini Ustazah yang angkat tangan? Belum bisa, Ustazah. Apa nak? Belum bisa, Ustazah. Belum tahu ya anak. Bisa nanti. Kata-katanya dan nggak tahu ya caranya. Ustazah, Haira nggak bisa, Ustazah. Bisa nanti diajarkan ya nak ya, diajarkan oleh ustadz-ustazahnya, kemudian dibersamai oleh umi abinya di rumah ya. Nah, sebelum kita membaca zikir yang panjang-panjang, anak ustazah boleh ya membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustazah yakin anak-anak ustazah yang di sini semuanya pasti sudah hafal Al-Fatihah, Al-Falaq ya, Al-Ikhlas dan An-Nasnya ya kan? Nah, maka bisa dimulai dari itu setiap pagi dan petangnya. Kemudian berdoa kepada Allah. Ya, kalau belum bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, terima kasih ya ketika pagi hari telah mengembalikan nyawaku sehingga aku bisa hidup. Sesungguhnya matiku dan hidupku adalah karenamu ya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Gitu ya, anak-anak soleha ya. Barakallah ya. Nah, jadi itu jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tadi sebagian siang hari yang Allah perintahkan kita, Allah karuniakan untuk kita agar kita mencari karunia-Nya Allah. Karunia Allah itu apa? Ya, bagi kita ya yang masih belajar, karunia Allah itu berupa apa? Ya, nah melakukan amal-amal soleh berupa ibadah, ya tadi sholat sunnah, sholat wajib, zikir pagi, zikir petang, kemudian belajar, ya belajar ini juga bagian dari amal mencari karunia-Nya Allah. Nah, maka ketika kita memanfaatkan waktu di siang hari ya untuk belajar, menuntut ilmu ya, maka ini juga bagian dari ibadah kepada Allah. Insya Allah bagian dari memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang Allah cintai. Ya, itu ya. Nah, kemudian apalagi karunia Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga ya, pada waktu siang hari Allah perintahkan kita ya, Allah karuniakan kita untuk mencari sebagian karunia Allah. Ya, tadi ya, selain sholat, kemudian belajar ya, kemudian zikir. Nah, maka berbakti kepada orang tua juga merupakan amal bagi kita untuk mencari sebagian karunia Allah.
Kenapa? Karena ketika orang tua kita ridho kepada kita, Umi dan Abi sayang kepada kita, senang melihat kita, ya. Nah, maka Allah pun akan ridho kepada kita dan akan mencurahkan karunia-Nya untuk kita. Sehingga kita nanti akan mudah untuk menjadi anak yang soleh-soleha, mudah belajar, ya, mudah untuk kemudian memahami ilmu-ilmu yang diajarkan. Nah, maka berbakti kepada orang tua ini juga merupakan bagian dari amal yang harus kita lakukan untuk mencari karunia-karunia Allah pada sebagian siang hari. Nah, malam harinya kita gunakan untuk beristirahat, ya, agar besok paginya kita bisa kembali beribadah kepada Allah, bisa kembali sholat, ya, bahkan sholat tahajud, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, nanti zikir, nanti kemudian sholat duhanya, belajar lagi, berbakti kepada orang tua lagi, begitu seterusnya kita isi hari-hari kita dengan penuh manfaat. Nah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, ya, sebagai penutup, ya, ustazah ingin sampaikan kepada anak-anak ustazah semuanya, ya, tadi seperti yang disampaikan oleh temannya di awal tadi, ya, bahwa dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh manusia itu dalam keadaan yang merugi, ya, manusia itu rugi, ya, demi masa, kata Allah. Wal asr, Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi waktu, ya, demi masa? Karena begitu pentingnya waktu atau masa bagi kehidupan manusia di muka bumi, ya. Karena waktu inilah yang akan, ya, menjadi modal bagi manusia untuk, ya, beramal ketika dia hidup di dunia. Dan waktu inilah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya, ketika kamu di dunia, waktumu, waktu mudamu, ya, waktumu di dunia kamu gunakan untuk apa? Ini akan Allah tanyakan. Maka Allah berfirman dan bersumpah, ya, demi masa, demi waktu. Artinya apa? Artinya anak-anak ustazah, waktu ini bukanlah perkara yang main-main. Waktu ini adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Ya, kata Allah, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia itu rugi, ya. Jadi manusia itu rugi, kecuali, ya, siapa? Ya, manusia itu sesungguhnya rugi kecuali siapa? Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka sabar dalam nasihat menasihati dalam kebaikan. Ini dia, ya. Kita, ya, menjadi orang rugi ketika menyia-nyiakan waktu. Ya, kita menjadi tidak rugi ketika kita beriman kepada Allah, ya, kemudian beramal soleh, kebaikan, kemudian sabar dalam nasihat menasihati. Nah, ini dia anak-anak ustazah, gitu ya. Bagaimana kita kemudian memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Ingat, orang yang rugi maka dia akan celaka. Orang yang celaka maka tempatnya adalah di neraka. Dia akan mendapatkan dosa dari Allah dan akan mendapatkan balasan di neraka. Ya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita yang masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyia-nyiakan waktu tersebut, ya, sehingga kita lupa untuk melakukan amal-amal soleh kita. Ya, maka pastikan setiap waktu kita isi dengan keimanan kepada Allah, dengan amal soleh semata-mata karena Allah, dengan saling nasihat menasihati kebaikan, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, bismillah, insya Allah kita semua yang ada di sini akan menjadi generasi-generasi Islam yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu kedua orang tua kita dan juga adik atau kakak kita, ya, adik kakak kita.
Insya Allah. Ustazah ingin tanya sekali lagi, siapa di sini yang ingin mendapatkan pahala dari Allah? Boleh angkat 2 jempolnya? Oke, alhamdulillah. Siapa di sini yang ingin mendapatkan ya masuk surganya Allah? Boleh angkat kepalkan tangannya? Tangannya. Oke, masya Allah, tabarakallah. Siapa di sini yang ingin masuk surganya bersama-sama dengan orang tuanya dan dengan adik kakaknya? Boleh angkat kedua tangannya? Oke, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Insya Allah Ustazah doakan anak-anak Ustazah yang hadir pada pagi hari ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang pandai memanfaatkan waktu, tidak tertipu oleh waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga mendapatkan ya pahala, mendapatkan bekal menuju surga, bisa menggandeng kedua orang tuanya menuju surga, bahkan juga keluarganya semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, semuanya siap ya anak-anak Ustazah memanfaatkan waktu dengan baik, siap? Siap? Siap, Masya Allah. Oke, boleh kepalkan tangannya? Oke, ya, sama kita takbir. Bir. Takbir. Insyaallah tabarakallah, demikian yang bisa Ustazah Ulan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama apakan? Iya, alhamdulillah, jazakallah khair. Materi tentang waktu, Insya Allah biasa ya tadi nasihat-nasihat Ustazah Wulan tentang bagaimana kita harus serius dengan waktu, memperhatikan waktu dengan sungguh-sungguh. Dan juga tadi ada kisah dari Ustazah Wulan, dari kisah seorang Nabi Allah yang sangat menyesali perbuatannya, telah melalaikan waktu sehingga terlupa atau terlewatkan sholat asarnya. Semoga dapat kita ambil pelajaran ya dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustazah Wulan. Nah, Ustazah nih tertarik sekali ya dengan kisah Nabi Sulaiman tadi, yang sampai sholat asarnya terlewat hanya karena sibuk dengan kuda-kuda kesayangannya. Nah, ini juga sering terjadi sama kita ya anak-anak Ustazah. Misalnya sekarang ini adalah handphone. Handphone ini sering menghabiskan waktu kita. Sangat banyak waktu yang habis gara-gara handphone. Karena di dalamnya bisa nonton apapun yang mau kita lihat. Terus ada game yang sangat menarik. Apalagi ya, bisa foto-foto, bisa bikin video gitu. Kalau anak-anak Ustazah suka dengan bikin-bikin video tuh, handphonenya sangat menarik gitu. Nah, handphone ini sering melalaikan kita. Apakah anak-anak Ustazah juga merasakan seperti itu? Sering nggak handphonenya membuat anak-anak Ustazah lalai? Tidak? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau handphone kita ini sering membuat kita lalai, apa yang harus kita lakukan? Handphonenya kan misalnya sedang nonton di YouTube terus datang terdengar suara azan, apa yang kita dengan handphone kita? Langsung berwudu terus sholat. Iya, Masya Allah. Misalnya anak-anak Ustazah sedang di depan laptopnya misalnya ya, sedang main game. Terus bundanya, abang tolong ambilkan sapu, kata bundanya. Ini sedang asik nih, apa yang harus anak-anak Ustazah lakukan? Nyalakan gamenya. Itu lagi
kedua harus didahulukan daripada laptopnya tadi, daripada gamenya. Apalagi ya yang melebihkan, misalnya yang suka menggambar nih, yang suka menggambar atau mewarnai, sedang asik, tiba-tiba keduanya belajar Al-Quran, misalnya belajar Umi. Sama Umi, ini udah waktunya apa yang dia Simpan dulu. Iya benar, simpan dulu ya, jangan sampai kita lalai karena menuntut ilmu itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita yang Allah perintahkan ya. Masya Allah. Semoga anak-anak Allah mudahkan nanti dalam mengamalkannya dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya anak-anak Ustazah, ada yang mau ditanyakan nggak kepada Ustazah Wulan? Atau ada yang ingin disampaikan nggak dengan apa yang disampaikan atau yang dikisahkan oleh Ustazah Wulan tadi? Boleh angkat tangannya? Ada yang mau bertanya anak-anak Ustazah? Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, sudah video singkatnya hari ini? Ya? Iya, berarti harus apa saja yang sudah disampaikan oleh Ustazah Wulan tadi, ya kan? Kalau anak-anak Ustazah Wulan, dan nanti bingung tuh bikin videonya. Oke, coba Ustazah mau tahu nih, anak-anak apa sih yang tadi disampaikan oleh Ustazah Wulan? Tapi jawabnya beginian ya, karena jadi yang Amira ingat tuh beda sama yang diingat oleh Imam. Beda juga yang diingat oleh Abi, Raya, dan yang lainnya. Secara bergantian, apa saja yang akan Ustazah ingat tentang disampaikan oleh Ustazah Wulan tadi? Raise your hand ya, Ustazah akan tunjuk siapa yang menyampaikan duluan. Baik, siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangannya? Apa yang disampaikan oleh Ustazah Wulan tadi? Zahra dulu, silakan Zahra. Keutamaan waktu di pagi hari. Keutamaan waktu di pagi hari. Ada lagi Zahra? Itu aja? Kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman, Masya Allah. Good. Siapa lagi yang mau menyambung dari jawaban Zahra? Boleh angkat tangannya. Keutamaan waktu di pagi hari, kata Zahra. Tadi ada banyak keutamaan waktu di pagi hari. Siapa yang menyampaikan lagi? Abi, silakan Abi. Jangan tidur saat sudah sholat. Iya, good. Ada lagi? Waktu berzikir selalu. Ya, berzikir pagi. Masya Allah, apa lagi? Oke, Abi boleh ingat-ingat lagi, nanti boleh disampaikan lagi ya. Ustazah pindah ke Kelalaian. Jangan sampai lalai saat waktu beribadah. Amira Ustazah. Alhamdulillah, itu jawaban dari Abi, luar biasa. Sekarang Ustazah kasih waktu untuk Amira. Apa aja Amira yang disampaikan Ustazah Wulan tadi? Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ada lagi? Terus kita tidak boleh main dengan handphonenya selama-lama. Iya, yang waktunya yang lama gitu ya. Oke, Ahsanti. Lagi? Ada lagi? Jadi kalau udah azan tidak boleh nonton terus, harus langsung wudhu terus sholat. Iya, Masya Allah. Sudah atau ada lagi? Sudah. Sudah, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak boleh berlama-lama dengan handphone, kata Amira. Kalau sudah terdengar azan harus segera sholat. Luar biasa. Anak-anak Ustazah yang lain, siapa lagi yang menyampaikan? Apa yang anak-anak Ustazah ingat nih? Tentang yang disampaikan Ustazah Wulan tadi. Alia, coba Alia. Jangan tinggalkan sholat duha.
Ya Allah, benar. Ada lagi Alia? Apa lagi Alia ingat? Mengaji. Mengaji. Terus? Udah. Iya, Masya Allah. Tadi Ustazah Wulan bilang, jangan sampai sholat duha terlewat ya, gara-gara sibuk dengan main. Walaupun anak-anak Ustazah itu Zoom, belajar dari pagi jam 8, ada waktu break yang Ustazah berikan. Nah, gunakan waktu breaknya untuk apakah sarapan, apakah sholat duha, ya. Jangan main-main yang tidak perlu atau yang tidak penting. Nanti bermain ada waktunya ya. Misalnya sore ketika sudah luang, tidak ada kegiatan lagi. Nah, kemudian mengaji, benar. Tadi Ustazah Wulan bilang zikir pagi jangan lupa sama tilawah. Jadi tidak boleh lagi tidur Pagi petang. Iya benar, zikir pagi petang. Masya Allah. Asanti Alia. Ada lagi yang mau menyampaikan? Apa lagi sih tadi pesan dari Ustazah Wulan? Ada lagi? Zikir pagi zikir sore juga bisa kata mama. Ya benar. Zikir pagi sore atau zikir pagi petang ya, sore dan petang. Sore atau petang, iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ustazah mau dengar suaranya siapa ini ya? Imam. Coba Imam. Apalagi ya, Mam? Ini supaya anak-anak Ustazah nanti mudah ya ketika membuat videonya. Mana Imam? Coba aktifkan mic-nya Imam. Apalagi ya Imam? Yang Imam ingat apa? Cerita tadi apa yang mengingat? Bukan Imam, Ustazah Abdurrahman. Iya, Abdurrahman. Iya, Abdurrahman, silakan. Apa yang Abdurrahman ingat? Nabi Sulaiman menyesal karena meninggalkan sholat. Oh, iya benar. Nabi Sulaiman menyesal karena meninggalkan sholat. Imam pernah nggak meninggalkan sholat? Jarang. Jarang. Berarti pernah ya. Menyesal nggak kalau sholatnya ketinggalan? Menyesal. Menyesal. Iya, Masya Allah. Kalau terlewat sholatnya, emang kita harus menyesal ya anak-anak ustazah ya. Dan sholat ketika kapan teringat langsung sholat di waktu itu ya. Baik, siapa lagi nih ya? Ustazah mau dengar suaranya Gozi. Mana nih? Gazi atau Gozi ya panggilannya? Gazi. Gazi, oke. Kalau Gazi apa sih yang Gazi ingat? Apa tadi? Apa yang dibilang sama Ustaz? Apa Gozi? Kalau pagi hari, Ustazah bantu yang ini. Tadi Ustazah Wulan ada mengatakan bahwa ada sholat yang kita lakukan, yang gift-nya itu, hadiahnya dari Allah itu, lebih daripada dunia dan seisinya. Ada nggak itu tadi Gazi? Sholat apa ya? Sholat 2 rakaat sebelum atau sesudah subuh? Yang mana Gazi? 2 rakaatnya itu sholatnya dilakukan sebelum subuh atau sesudah subuh ya tadi kata Ustazah Wulan? sebelum subuh. Iya, Masya Allah, sebelum subuh. Supaya kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, karena hadiah dari Allah itu banyak sekali, dunia dan seisinya. Masya Allah, berarti kita menjadi orang yang paling kaya ketika melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Ada lagi anak-anak Ustazah, siapa lagi yang menyampaikan sesuatu? Atau Ustazah pilih lagi nih? Oh, Kak Zia. Baik, Kak Zia. Angkat tangan. Silakan Zia. Apa yang Zia ingat? Mana Zianya? Oh, hilang. Tadi ada ya Zia angkat tangan, tetapi sekarang hilang. Sepertinya sinyalnya mungkin ya. Baik, kita pindah dulu ya ke yang lain.
Dari Kutab Awal 1 siapa nih yang mau menyampaikan? Coba Ustazah mau dengar suara Fares. Oke, tuh Fares yang angkat tangan. Silakan Fares. Fares ingat? Ya, silakan Fares. Apa Fares? Apa ya? Apa ya? Tadi Ustazah Wulan berkisah tentang apa ya? Apabila tentang pagi, Mm-mm. apabila melakukan sholat sunat sebelum subuh, pahalanya lebih banyak dari dunia seluruh isinya. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga nanti Fares bisa lakukan ya, supaya Fares jadi orang yang kaya raya dan banyak pahala dari Allah. Nah, ini Kak Zia sudah ada nih. Kak Zia jadi mau menyampaikan? Iya, oke. Kita aktifkan dulu Baik Kak Zia. Silakan Zia. Dua hal yang sering yang sering dilalaikan dilalaikan oleh oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Masya Allah, iya benar sekali. Itu tadi perkataan dari Hasan Al-Basri ya, anak-anak ustazah. Kita manusia itu sering lalai dengan dua hal, yaitu waktu luang dan kesehatan. Misalnya nih, kita sekarang dalam keadaan sehat, kemudian mempunyai waktu luang, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktunya habis untuk nonton YouTube, habis untuk main game, lupa sholat, lupa murojaah, lupa menambah hafalan, sibuk dengan urusan sendiri, tidak membantu orang tua. Nah, itu maksudnya ya. Sudah Allah berikan sehat, tapi tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk beribadah. Sudah diberikan waktu yang lapang oleh Allah, tidak mau menuntut ilmu. Maunya main-main aja, maunya tidur-tiduran aja. Ketika waktu Zoom datang, malas-malasan masuk Zoom. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Tidak lalai dengan waktu dan sehat yang Allah berikan. Masya Allah. Barakallahu fikum anak-anak ustazah. Semoga semua pesan-pesan dari Ustazah Wulan tadi dapat diamalkan ya, insya Allah. Dan Allah berikan kemudahan. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar waktu yang Allah berikan, sehat yang Allah berikan itu kita gunakan semata-mata beraktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Sebelum Ustazah tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Tidak ada lagi? Iya, baik. Kalau tidak ada lagi, sebelum menutup majelis kita pagi hari ini, Ustazah akan memberikan kenang-kenangan. Ustazah Wati memberikan kenang-kenangan untuk Ustazah Wulan ya. Dari kita semua ya, dari kita semua untuk Ustazah Wulan. Dan Ustazah Wati mewakilinya hari ini ya, karena anak-anak Ustazah berada di rumah. Baik, sebentar ya. Ini kenang-kenangan dari kita untuk Ustazah Wulan. Mohon diterima. Mohon diterima ya Ustazah Wulan ya. Nah, Jazakumullah khairan kasir anak-anak ustazah. iya, semoga menjadi kenang-kenangan. Ustazah Wulan pernah hadir ke Kutab Bintang Cendekia. Baik, silakan duduk lagi Ustazah. Baik, alhamdulillah anak-anak Ustazah yang dirahmati Allah. Selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga waktu yang telah kita habiskan menjadi waktu yang berkah. Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini adalah ilmu yang berkah dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Ustazah mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang Ustazah lakukan pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan jazakillah khair Ustazah Wulan atas kesediaannya hadir pada hari ini dan memberikan nasihat yang luar biasa kepada anak-anak kita semuanya. Baik anak-anak Ustazah semuanya, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika Demikian kegiatan kita pagi hari ini. Kita berfoto dulu ya. Jangan ada yang live dulu. Silakan standby di depan kameranya. Ayo senyum yang manis. Baik, Ustaz Rizky akan. Aira, angkat lagi kepalanya. Aira tuh sebagian. Oke, good. Oke. Tangannya di kepal. Dinaikkan tangannya seperti kita bertakbir ya. Pakai takbir. Ya, sambil takbir ya, takbir. Allah. Sudah Ustaz Rizky? Baik, alhamdulillah, jazakallah khair anak-anak ustazah dan juga ayah bunda yang telah meluangkan waktunya hari ini. Demikian kegiatan kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.